Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Di pagi yang indah ini dan membahagiakan ini, kita hadiri dalam rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama datang untuk menyembah, memuliakan namanya. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian, datang ke rumah Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Datang ke rumah Tuhan, berkumpul untuk menyembah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, berkumpul untuk menyembah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, kami berkumpul menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudari untuk berdiri, mari dengan menengadahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan ibadah kita pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah ke atas saudara-saudari sekalian anugerah damai sejahtera dan cinta kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat 47, demikian bunyinya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Amin. Amin.
Begitu besar kasih Allah kepada kita, kasih yang memberikan jaminan buat kita semua. Bahkan anak cucu kita akan diberkatinya juga. Pujian berkat anak cucu akan menghantar segala doa syukur dan permohonan kita dalam doa syafaat. Berkat anak cucu. Mari kita satu hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, di dalam kesehatian dan persekutuan yang indah, kami boleh merayakan kasih Tuhan melalui ibadah ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam kesempatan ibadah ini Tuhan izinkan kami untuk bersyafaat kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini dengan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, seraya menengadakan hati dan jiwa kami kepada Tuhan, kami membawa pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas dan tidak bisa mengungkapkan satu persatu isi hati dari jemaat Tuhan. Tetapi kami memiliki Allah yang maha kuasa dan maha tahu, menilik jauh ke dalam hati seluruh jemaat, apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, yang senantiasa mereka bawa kepada Tuhan melalui doa-doa mereka setiap hari. Bapa, kami mohon kiranya Engkau mendengarkan mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan,
akan menyediakan yang terbaik sebagai jawaban doa-doa jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada kehendak baik Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Tuhan mengulurkan tangan ke atas mereka, menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang lemah, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para orang tua mereka yang sudah lanjut usia, yang dalam banyak hal terbatas dalam kegiatan sehari-hari. Kami mohon kiranya Tuhan juga melawat mereka, mengaruniakan kesehatan yang prima kepada mereka, menjauhkan mereka dari mara bahaya dan hal-hal yang dapat mencelakakan, menghiburkan hati mereka agar mereka tidak kehilangan sukacita dan kebahagiaan hidup. Dan terlebih lagi Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini yang tentunya membuat kami penuh dengan kekhawatiran menghadapi hari demi hari ketika kami harus bertemu, berjumpa dengan banyak orang oleh karena pekerjaan, oleh karena aktivitas kami, oleh karena pelayanan kami. Bapa di sorga, kami mohon kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami kesehatan yang baik. Tuhan mengaruniakan kepada kami daya tahan tubuh yang prima, sehingga kami dapat melawan segala sakit penyakit dan terutama virus COVID-19. Hindarkan kami Tuhan dari terpaparnya virus COVID-19, sehingga kami selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Kami mendoakan untuk upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, dan saat ini kami sungguh bersyukur karena proses vaksinasi sudah berjalan. Memang belum seluruhnya Tuhan, tetapi harapan kami biarlah dalam waktu yang tidak lama seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksin, sehingga Tuhan ini akan memberikan kepada kami kekebalan tubuh terhadap virus ini, sehingga kami dapat kembali menjalani aktivitas kami seperti biasa sebelum masa pandemi ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan berbagai upaya-upaya pemerintah kami untuk dapat mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di negara kami ini. Biarlah Tuhan mengaruniakan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk mereka bersama-sama Tuhan mengatasi krisis ekonomi, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk pemerintahan di Kabupaten Pati, untuk Bapak Bupati, Wakil Bupati, serta pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Pati. Biarlah mereka juga dipimpin, disertai, dituntun, dikaruniakan hikmat untuk dapat menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pati ini dengan sebaik-baiknya, mengupayakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami. Dalam pelayanannya tiap-tiap hari selalu berupaya untuk melayani dengan baik, sehingga membawa nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diluhurkan. Biarlah Tuhan menolong kami agar setiap komponen yang ada di GKMI Pati dapat dengan kesatuan hati mempersembahkan hidup kami, waktu kami, dan seluruh apa yang ada pada kami untuk Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami, Tuhan mengasihi kami, bahkan Tuhan mengorbankan hidupnya bagi kami. Sudah sepantasnya kami juga dengan sungguh hati melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan memberkati hamba Tuhan, majelis, seluruh aktivis, pengurus-pengurus komisi yang saat ini sedang memikirkan program-program kerja yang akan dituangkan di dalam rapat kerja masing-masing komisi dan majelis. Biarlah Tuhan pada tahun ini kami juga tetap mengupayakan yang terbaik di dalam pelayanan kami, sehingga gereja kami semakin bertumbuh, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon kiranya Engkau mendengarkan permohonan dan seru doa kami. Semuanya kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan kini saatnya kita menyiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Michael. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian kasih. Kita akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Namun Bapak Ibu, mari sekali lagi kita satu hati memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kembali Tuhan, saat ini kami datang kepadamu menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan-Mu waktu pemberitaan sabda firman Tuhan. Saat di mana kami duduk dengan diam, duduk dengan tenang, fokus kepada firman Tuhan, mendengarkan dengan telinga kami dan hati kami dengan penuh kesungguhan, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan. Bapa di sorga, kami adalah manusia-manusia yang lemah. Terlebih lagi ketika kami harus menyelami maksud dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan ini. Oleh karena itu kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Dan hamba-Mu juga dapat memberitakannya dengan baik dan benar sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4
ayat 32. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keragaman semesta alam ciptaan Tuhan ini sungguh luar biasa. Kalau kita mengamati ragam tetumbuhan, ragam binatang, alam, geografi, termasuk suku dan budaya, ini sangat mengagumkan. Di Indonesia saja, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, keragaman suku dan budaya sangat luar biasa. Apalagi di seluruh dunia ini, di seluruh alam semesta ini. Cara pikir, cara hidup, adat, kebiasaan, seni budayanya, masing-masing mempunyai ciri khas. Masing-masing mempunyai keunggulannya masing-masing. Dan satu sama lain itu saling melengkapi. Maka tidak salah Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan jika keragaman itu diterima sebagai kekayaan. Sebagai anugerah Tuhan yang sungguh indah, yang sungguh luar biasa. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana Chinese New Year, ulang tahun Imlek tahun 2021. Nah, gereja pun ikut berdandan ya. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara melihat di sekeliling kita didominasi warna merah, kemudian ada ornamen-ornamen yang ciri khas Imlek. Ya, ada lampion, ada pohon apa itu namanya, pohon angpau ya, pohon mewah ya, bunga mewah ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, semuanya memperlihatkan kepada kita bahwa kita ini hidup di dalam keragaman. Nah, kebetulan juga Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita melihat latar belakang gereja kita ini, maka tentu gereja kita ini tidak terlepas dari komunitas Tionghoa yang mula-mula ada di Pati, ya, yang juga disebut dengan Tionghoa Kitok Kahui. Ya, oleh karena itu gereja kita, Bapak Ibu, mempertahankan itu. Kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat ornamen atau arsitektur di gereja kita ini, maka kita akan menemukan ya, ornamen-ornamen yang memang berwarna Tionghoa, ya, dipadukan dengan arsitektur gaya Eropa dan Jawa. Coba Bapak Ibu dan Saudara perhatikan. Sehingga membentuk satu arsitektur yang penuh makna, yang sangat indah, yang kontekstual, menggambarkan keragaman itu. Namun sayang Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, masih banyak juga orang-orang atau kelompok-kelompok yang anti keragaman, alergi terhadap perbedaan, mencurigai perbedaan, dan cenderung merendahkan mereka yang berbeda, baik itu suku, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang begitu terang-terangan Bapak Ibu, menunjukkan sikap kebenciannya, merendahkan orang lain oleh karena berbeda dengan dirinya, oleh karena tidak segolongan dengan dirinya. Dan ini nyata di sekitar kita. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa sikap anti keragaman itu menyangkali kekayaan, kenyataan, penciptaan Tuhan yang memang beragam. Dan juga memperlihatkan betapa kerdilnya hati orang-orang seperti itu yang anti keragaman. Bahkan lebih jauh lagi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sikap anti keragaman ini ya, cenderung melahirkan ketegangan dan intoleransi yang ujung-ujungnya menimbulkan pertikaian, pertengkaran, perpecahan, konflik. Nah, tidak salah kemudian isu-isu
anti keragaman ini ya, menjadi isu yang panas dan cenderung dimanfaatkan oleh politik identitas untuk memecah belah bangsa. Nah, kalau sudah demikian Bapak Ibu ya betapa mirisnya terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita, pertama-tama kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan menciptakan kita ini di dalam keragaman. Penting kita untuk membangun kesadaran bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan di dalam keragaman. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, keragaman itu alkitabiah. Jauh pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan alam semesta ini, sudah memperlihatkan ya, bahwa keragaman itu diberikan oleh Tuhan sebagai satu kekuatan, sebagai satu kekayaan hidup yang harus dipelihara, yang harus dilestarikan. Saya mau kasih satu buktinya Bapak Ibu dan Saudara. Tentu Bapak Ibu dan Saudara ingat kisah Menara Babel yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 11. Di mana pada waktu itu manusia menginginkan supaya kehidupan di dunia yang satu bahasanya, satu suku, satu bangsanya ini tidak terpencar-pencar. Lalu mendirikan menara yang dikatakan oleh firman Tuhan ujungnya akan sampai ke langit. Tetapi Tuhan tidak menghendaki semua itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolak mereka untuk menjadi manusia-manusia yang eksklusif. Oleh karena Tuhan menyerahkan mereka kembali dalam keberagaman. Disitulah sangat jelas kita menangkap pesan dari firman Tuhan bahwa Tuhan mempertahankan keragaman itu dari keinginan manusia untuk menjadi seragam. Betul? Ya. Tuhan Bapak Ibu dengan jelas menolak eksklusivitas dan mengedepankan diversitas. Perbedaan, keragaman. Oleh karena itu Bapak Ibu pertama-tama penting bagi kita untuk menanamkan satu kesadaran bahwa kita ini memang berbeda satu sama lain. Bahwa manusia itu hidup di dalam keragaman. Ini semua adalah kekayaan. Ini semua adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua manusia di dunia ini untuk dapat mengelola semua itu dengan baik. Betapa indahnya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau semua menyadari bahwa keragaman itu sebagai ciptaan Tuhan. Kekuatan, kekayaan bagi manusia. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Penting bagi kita untuk mengembangkan sikap positif terkait dengan perbedaan dan keragaman. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita dapat mengembangkan sikap positif ini? Salah satunya Bapak Ibu, ini salah satunya saja adalah dengan sikap ramah. Sikap ramah. Jadi salah satu untuk mengembangkan sikap positif terkait dengan keragaman ini adalah bersikap ramah terhadap yang lain. Ramah satu sama lain. Tadi kita sudah membaca dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ini adalah bagian yang menjelaskan tentang manusia yang baru, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Lalu kita membaca khusus ayat 32 tadi disebut di sana, ramah itu sebagai sesuatu yang harus kita miliki. Saya akan bacakan satu kali lagi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu saya dikasih oleh dalam teks ini ya, satu sama lain baik yang sama, segolongan, seagama maupun yang berbeda, yang tidak sama harus memiliki sikap ramah. Dan sikap ramah di sini dikaitkan dengan sikap penuh kasih mesra. Sementara Bapak Ibu kasih mesra itu sendiri mengandung ketulusan, kelembutan, baik dalam tutur kata maupun di dalam sikap dan perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ramah itu adalah sikap penuh kasih, mesra, tulus, lembut hati, baik perkataan maupun sikapnya. Nah, kalau kita cek di dalam KBBI, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka penjelasan Alkitab ini sejalan dengan KBBI.
Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang ramah, di sana dituliskan bahwa ramah itu baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, lalu dan juga sikapnya, suka bergaul, menyenangkan dalam pergaulan. Itulah ramah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk betul-betul memikirkan hal ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagi kita, bagaimana caranya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan supaya kita dapat mengembangkan, supaya kita dapat mengejawantakan sikap ramah ini dalam hidup kita sehari. Kita mengakui Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan bahwa kultur bangsa kita, bangsa Indonesia ini, jadi secara kultural ya bangsa kita ini mewarisi budaya yang sangat indah di dalam membangun kehidupan di dalam keberagaman ini yang penuh dengan keramahan satu sama lain. Itu adalah kultur bangsa kita. Ya, nah, orang-orang yang sudah hidup puluhan tahun tentu akan pernah mengalami hal ini ya, di mana kita merasakan ya betul-betul bahwa kita ini hidup ramah seorang terhadap yang lain. Mereka yang sudah usia 40, 50, 60 tahun ke atas akan mengenal ya kultur bangsa kita. Ya. Tetapi ini bukan kultur bangsa saja sebenarnya, tetapi ini juga sejalan dengan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka itu kita akan melihat ya bagaimana ya kita dapat mengembangkan sikap yang mengejawantakan ramah ini. Ada beberapa hal Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama-tama adalah mari kita saling sapa dan memberi salam. Ya, memberi salam, saling sapa. Ini bukan hanya dilakukan kepada orang-orang yang seragam dengan kita. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan juga kepada musuh kita. Tidak hanya kepada orang yang segolongan dengan kita, tetapi juga kepada musuh kita. Tadi sudah saya bacakan di awal ibadah ini, Matius 5 ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang demikian? Jadi sikap ramah ini Bapak Ibu harus kita tunjukkan justru kepada orang-orang berbeda dengan kita di dalam keragaman. Orang yang senantiasa dengan tulus menyapa, memberi salam baik dengan ucapan maupun dengan ya ekspresi tubuh seperti tersenyum misalnya atau membungkukkan tubuhnya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ya cara kita untuk dapat mengembangkan sikap ramah. Coba kita pikir-pikir Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Selama kita berjemaat, ada enggak orang yang belum pernah kita sapa? Karena ada orang yang sharing kepada saya, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ini loh Pak, dia bilang begitu. Seumur-umur jadi jemaat ini di GKM Pati ini, ya, ada orang yang belum pernah sama sekali menyapa saya. Saya kaget Bapak Ibu dan Saudara dikasihi, masa iya? Tetapi ini yang disampaikan Bapak Ibu. Ternyata ada. Dan ini terjadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia mengatakan ketika lewat di depan saya aja, tidak nyapa. Tidak habis mengerti, tidak habis pikir. Kalau ini terjadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita sudah kehilangan kultur kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kita juga sudah mengabaikan firman Tuhan. Mari kita ingat kembali Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus yang pertama, ya, bahwa untuk dapat mengembangkan, mengejawantakan sikap ramah, mari kita menyapa satu sama lain. Jangan sampai apa yang diceritakan oleh jemaat ini, oh ternyata itu saya. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengejawantakan sikap ramah ini adalah dengan sikap saling menunjukkan empati dan kepedulian, baik dalam ucapan maupun di dalam perbuatan.
Nah sekarang ini Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, oleh karena masa pandemi dan karena maraknya aplikasi chatting, maka semua dilakukan lewat chatting. Mulai dari selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun pernikahan, ucapan duka, via grup ya. Nah kadang-kadang saya mengamati Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang yang cuma formalitas. Ngucapin ucapan selamat ulang tahun, ucapan duka copy paste. Diteruskan. Ya. Nggak ngetik sendiri. Gampang aja tinggal copy paste ucapan Pak Toto lalu dikirim lagi begitu. Ini terjadi Bapak Ibu. Dan yang lebih miris lagi Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang orang yang kita ucapin pun belum tentu kita kenal. Betul nggak? Ayo siapa yang kenal Bapak Andreas Supardi? Yang kemarin baru ulang tahun. Ya, di grup kita, selamat ulang tahun Pak Andreas Supardi. Jangan-jangan kita tidak tahu orangnya, Andreas Supardi itu yang mana. Jangan-jangan kita mengira Pak Andreas Supardi itu adalah Pak Andreasnya Bu Suryo, Bu Andreas. Betul ya? Nah ini Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari ya kita saling menunjukkan kepedulian, empati yang dari hati kita. Duka cita, ucapan apapun juga, ucapan sukacita kita lakukan sebagai wujud empati kita yang sungguh-sungguh. Ini adalah salah satu juga ya, untuk kita dapat mengembangkan, mengejawantakan sikap ramah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, saling mengunjungi satu sama lain. Nah kembali dalam masa pandemi dan dalam masyarakat yang modern ya, saling mengunjungi sudah sangat kurang ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi rumahnya rapet, pagarnya tinggi, selalu digembok begitu. Kita mau berkunjung aja enggan. Ya, kita akan berkunjung aja rasanya sungkan. Bahkan ada orang yang tetangga kanan kiri aja nggak tahu Bapak Ibu. Tidak kenal satu sama lain. Padahal yang namanya kunjung mengunjungi itu adalah hal yang paling sering Tuhan Yesus lakukan. Coba Bapak Ibu dan Saudara cek dalam Alkitab. Tuhan Yesus itu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengunjungi orang-orang para pengikutnya satu demi satu. Untuk mendengarkan mereka, untuk memberikan perhatian kepada mereka. Nah ini penting bagi kita. Apalagi ya, kalau ada kedukaan. Apalagi kalau ada saudara kita yang sakit, yang membutuhkan dukungan kita. Nah ini Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan, hati-hati jangan sampai kita terlena terhadap hal yang mungkin kecil, yang sepele ini. Tetapi ini sungguh penting di dalam kehidupan kita. Yang keempat Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saling berbagi hantaran. Nah saling berbagi hantaran ini sekali dua kali Bapak Ibu dalam momen-momen yang khusus, misalnya dalam momen Natal, momen Imlek, bahkan dalam momen Lebaran yang bukan menjadi tradisi Kristen, itu penting Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Ya, apalagi dalam Alkitab budaya seperti itu, budaya memberi itu sangat penting. Memberi itu sangat ditekankan di dalam firman Tuhan. Tetapi ini bukan dalam arti gratifikasi ya Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi ini sekedar berkirim rantang. Ya, misalnya berkirim makanan. Kalau sekarang itu ya orang kirim hampers, betul ya. Kirim hampers ya untuk mempererat hubungan dan untuk menunjukkan keramahan. Nah Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Itu adalah 4 hal, 4 tips bagi kita. Untuk kita ini dapat mengembangkan dan mengejawantakan sikap ramah terhadap seorang, terhadap yang lain. Yang memang akhir-akhir ini belakangan ini sudah mengendur ya hal-hal seperti itu. Mari kita hidupkan kembali Bapak Ibu. Ya. Kita tidak terkondisi oleh apapun untuk saling menyapa satu sama lain. Menunjukkan empati dan kepedulian, saling mengunjungi, saling berbagi, saling memberi satu sama lain. Ya. Ini 4 catatan bagi kita semua. Mari kita renungkan ini dengan sungguh-sungguh dan mari kita menjadi pelopor. Pelopor dalam mengedepankan keramahan. Dalam berbagai bentuk di dalam kehidupan ini. Supaya kehidupan kita ini semakin hangat Bapak Ibu. Supaya kehidupan ini semakin rukun. Mari kita menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Dan juga nilai-nilai yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Supaya hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera. Mari kita lawan Bapak Ibu. Mari kita lawan sikap anti keragaman. Dengan apa? Dengan sikap ramah.
saling menerima satu sama lain, menerima perbedaan, suku apapun, bahasa apapun, agama apapun, golongan apapun, status bagaimanapun juga. Mari ya, kita terima mereka sebagai saudara kita. Kita tunjukkan keramahan kita. Maka dengan demikian kita akan menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan bersama. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan agar kami ini tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Tetapi biarlah firman Tuhan itu dapat tersimpan di dalam sanubari kami. Dan berikan kepada kami pertolongan, kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melakukan, mengejawantakannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami dapat menghargai keragaman ini dengan menunjukkan sikap ramah terhadap yang lain. Satu sama lain. Sehingga kehidupan kami ini boleh semakin baik. Sehingga kehidupan kami boleh semakin hangat. Sehingga kerukunan di antara kami ini boleh semakin ditingkatkan lagi Tuhan. Dan satu dengan yang lain boleh merasakan kehadiran satu sama lain sebagai yang menguatkan, yang memberkati. Terima kasih Bapa. Biarlah semua hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang empunya. Kami hanya sebagai alat saja, kami hanya sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan buat firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan pada pagi hari ini. Memang Bapak Ibu semuanya sungguh alangkah indahnya jika kita bisa hidup rukun bersama. Seperti pujian yang akan sama-sama kita pujikan. Sungguh alangkah baiknya. Alangkah baiknya
Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengikrarkan kembali iman kita. Seturut dengan pengakuan iman rasuli, mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan. Sumber berkat, sumber pertolongan bagi kita adalah Allah. Oleh karena itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai engkau. Allah yang pemurah dengan anugerah memandang atas engkau dan mengaruniai engkau dengan berkat-berkat rohani dan kasih yang berlimpah, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat dengan tertib. Tetap jaga kesehatan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.